Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah rahasia terdalamnya. Jadi, kalau misalnya kamu sedang dekat dengan seseorang atau kamu sudah punya pasangan, kita akan sama-sama lihat rahasia terdalamnya apa dan langkah apa yang bisa kamu lakukan andai memang nanti ada pesan-pesannya buat kamu. Ya, kita akan lihat bersama di sini. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan atau ingin dia sampaikan kepada kamu, tapi dia ada pertimbangan untuk belum menyampaikannya kepadamu. Ada Ace of Pentacles, Ace of Wands, ada The Empress, ada Three of Swords, ada Page of Cups. Oke, bottom decknya di sini Temperance ya. Kalau aku lihat di sini, orang yang sedang kamu pikirkan ini atau yang sedang bersama dengan kamu ini, kamu mungkin sangat respect ya sama dia karena dia di sini seorang pekerja keras banget. Dia di sini sangat punya banyak impian, ingin kuliah di mana, prestasi ini itu, ingin mengejar karir, nabung. Pokoknya di sini banyak sekali aktivitas kesibukannya. Dan kamu ngerasa kayak kamu tuh sibuk banget ya orangnya, kamu tuh kayak nggak pernah lelah gitu loh dengan hal-hal yang dia lakukan di sepanjang hari-harinya, di daily life-nya dia. Kayak 24 jam itu penuh dengan kegiatan. Tapi di sini hal yang harus kamu ketahui adalah, aku rasa dari yang dia lakukan itu, kesibukan itu, maksudku itu seperti semacam pelariannya dia gitu loh, aku lihatnya. Karena di sini entah dia pernah cerita atau kode-kode ke kamu atau mungkin kamunya sendiri yang merasakan, dia di sini membawa cukup banyak luka ya. Rasa kecewa, mungkin juga marah, mungkin juga di sini dendam. Pokoknya di sini sesuatu yang hatinya terluka dalam banget. Dan karena di sini ada The Empress, energinya feminin, nggak selalu menceritakan tentang perempuan sih. Cuma di deck ini digambarkan wanita lagi hamil. Jadi kemungkinan besarnya di sini entah ini adalah perempuan yang pernah dia suka, menolak dia, atau mungkin ini adalah mantan pacarnya yang putusnya penuh dengan luka, bisa. Atau kemungkinan kedua ya dia ada patah hati, masih ada rasa marah ke mamahnya. Di sini aku tidak bisa melihat ya sedalam apa lukanya atau apa yang pernah terjadi karena informasinya belum ada. Tapi yang pasti di sini masih ada gitu loh di sini. Entah mungkin di sini ibunya mungkin punya pola asuh yang agak membuat dia kecewa. Entah ibunya ini kasar secara fisik atau verbal, ngebully atau yang lain-lainnya, atau mungkin bisa juga ayahnya sih di sini. Pokoknya berhubungan dengan orang tua. Atau mungkin di sini melihat orang tuanya berpisah, bertengkar, atau bahkan mungkin selingkuh yang seperti itulah. You know what I mean gitu kan di sini. Makanya di sini dia kayak apa ya, sengaja menyibukkan hari-harinya. Bahkan mungkin di sini sengaja pergi jauh dari keluarganya atau mungkin kota tempat mantannya dulu. Pokoknya dia nggak mau tinggal di kota itu lagi berlama-lama. Ya karena dia menghindari itu semua. Kayak dia nggak mau membuka luka lamanya lagi gitu loh di sini. Dan aku rasa di sini dia berusaha menunjukkan ke orang-orang dia adalah manusia yang baik, anak yang baik, pasangan yang baik. Bisa juga di sini sangat memanjakan kamu karena di sini dia seperti nggak mau gitu loh kamu sebagai pasangan atau calon pasangannya dia mengalami luka yang sama seperti yang pernah dia rasakan. Dan memang karena bottom decknya di sini Temperance, dia di sini sedang proses healing, aku rasa ya, proses healing yang butuh waktu, proses mendamaikan hatinya, proses sembuh dari traumanya, proses bisa berdamai dengan situasi, entah itu orang tua atau mungkin mantan-mantannya yang seperti itu. Makanya di sini dia kayak sengaja banget menyibukkan diri. Bahkan di sini dia bisa kuliah sambil kerja, kuliah double degree, kerja ini, kerja itu. Wah, pokoknya sebisa mungkin melupakan hal pahit yang pernah terjadi di hidupnya dia. Kenapa ini menjadi rahasia terdalamnya dia? Karena sangat mungkin di sini sedikit banyak berpengaruh lah di kisah cinta kamu. Bahkan kalau misalnya di sini hubungan kamu dan dia sudah cukup serius, dia kayak, aduh aku cerita nggak ya tentang keluarga aku gitu. Terutama kalau ini memang tentang keluarga ya. Karena ya kadang agak sulit ya menceritakan
sisi gelap keluarga. Aku rasa di sini setiap keluarga punya sisi gelap, bukan sisi gelap yang gimana gitu ya, enggak, tapi mungkin setiap keluarga punya rahasia, lebih tepatnya kayak gitu, yang mungkin enggak terlalu enak buat diceritakan ke kamu, yang dia harapkan atau kamu harapkan suatu saat nanti akan juga masuk menjadi bagian dari keluarganya. Dan memang ini butuh pendekatan yang pelan-pelan, nggak bisa dipaksa, terutama kalau luka itu masih ada. Jadi kalau misalnya dia mulai nggak nyaman nih membahas keluarga, ya udah di stop dulu, ya sudah, nanti disambung lagi di next time gitu. Jangan dipaksa, karena either dia bisa sangat-sangat nangis atau dia akan sangat marah, padahal bukan salahnya kamu karena ke-trigger gitu loh, ke-trigger dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Dia masih belum sedamai itu, makanya dia mengusahakan, tapi dia sadar dia harus mengusahakan untuk bisa menyembuhkan ini. Sekarang dia lebih ke arah kabur sih, kabur dari perasaan gak nyaman ini, dan mungkin di sini memperlakukan kamu dengan manis, tapi sebenarnya masih ada luka yang harus dia sembuhkan. Apakah di sini kamu bisa membantu? Bisa. Ya tadi dengan minimal nggak terlalu mancing-mancing lah tentang keluarganya. Dan aku mengerti sih, mungkin di sini kalau misalnya kamu aku pingin kenal deh sama orang tua kamu, atau aku pingin deh main ke rumah kamu, atau mungkin video call sama mama papa kamu, mungkin dia nggak bisa segampang itu ngasih barangkali. Dan mungkin ini juga menjadi penghambat kamu. Ini beneran dia apa namanya, manusia normal yang emang punya keluarga, ataukah dia ini tukang tipu, apakah dia selama ini bohong. Tapi bisa aja memang dia di sini niatnya baik, cuma mungkin belum sesiap itu buat mengenalkan kamu ke keluarganya. Kayak gitu sih. Tapi jangan menyerah, kamu mungkin bisa mencoba di lain waktu untuk apa ya, mungkin sedikit memancing, bukan memancing sih, bertanyalah baik-baik ke dia. Kenapa sih, sorry banget nih, tapi kenapa sih setiap kali aku nanya tentang keluarga kamu, orang tua kamu kok kayaknya kayak ngasih jarak gitu, seperti ada dinding yang membuat kamu gak nyaman. Emang ada apa? Kamu boleh kok cerita sama aku. Biasanya orang seperti ini dia butuh percaya dulu ke lawan bicaranya. Kalau dia belum sepercaya itu, atau dia masih belum yakin untuk gak dijudge sama kamu, mungkin dia masih akan menunda buat cerita sih, aku rasa seperti itu. Jadi buatlah dia nyaman, tapi emang gak bisa dipaksa sih, karena kita gak pernah tahu ya sedalam apa luka hati seseorang dari pengalaman hidupnya, terutama kalau itu terjadi di masa kecil dan masa remajanya dia. Oke, kita akan lihat di sini pengaruh dari ini semua ke dirinya dia, dan juga sangat mungkin ke hubungan kamu. Dia takut komitmen di sini. Sulit untuk membuka hati untuk menerima cinta ya. Gender stereotypes, oke. Toxicity. Ya di sini mengkonfirmasi sih. Mungkin hal-hal yang terjadi ini entah dengan orang tuanya atau dengan kisah cintanya yang sudah selesai tapi menyisakan ini. Aku rasa dia jadi takut berkomitmen. Kalau emang basicnya ini dari keluarga yang ya, terutama kalau dia ini kamu tahu keluarganya broken home, misalnya berpisah, apalagi mungkin berpisahnya tidak baik-baik ya, ya dia takut komitmen. Takut kalau misalnya mengulang pola yang sama, takut kalau misalnya nanti kamu sebagai pasangan gak bisa setia, atau mungkin dia takut nanti dirinya seperti salah satu orang tuanya yang mungkin ada main dengan orang ketiga. Ada ketakutan itu di dia. Makanya mungkin di sini agak sulit untuk mengajak dia ke jenjang yang lebih serius. Bukan karena dia nggak sayang sama kamu, tapi rasa takut itu masih ada di dirinya dia. Makanya di sini dia jadi nggak bisa terbuka gitu loh untuk menerima cinta. Sebenarnya ketika dia di sini bersama dengan kamu, atau bahkan mungkin pacaran sama kamu, itu sebuah langkah yang sangat wow gitu di sini. Dia bisa percaya sama kamu untuk membangun sebuah hubungan yang sebenarnya dia nggak sepercaya itu mengenai cinta dan komitmen. Dan belum memang seterbuka itu mengenai dirinya kepada kamu. Di sini sebenarnya ada gender stereotype, kayak apa ya, semua perempuan itu apa, misalnya orang tuanya sejak kecil menanamkan semua laki-laki sama aja, misalnya mohon maaf, misalnya tukang selingkuh lah, apalah. Jadi dia tuh kayak tertanam semua laki-laki seperti itu gitu loh. Ada rasa takut. Atau mungkin sebaliknya, kalau misalnya ayahnya dia bilang semua perempuan sama aja, begini begitu, apalah, dia kayak takut gitu loh, orang dengan energi yang sama seperti yang dikatakan ayahnya akan datang di hidupnya dia. Jadi stereotip negatif itu yang
Ya namanya juga berpasangan, ya kemungkinan dengan lawan jenis dong. Jadi ya itu sih ketakutan itu yang membuat dia agak belum yakin gitu di sini. Gitu sih. Dan emang masih banyak racun atau sesuatu yang masih mengganjal di hatinya dia. Jadi makanya dia di sini belum bisa seserius itu mengenai batas-batas atau mungkin apa ya, nuansa suasana cinta yang akan dia bangun bersama dengan kamu. Karena dia masih takut komitmen, sering kabur gitu loh. Jadi kabur. Aku masih sibuk, aku pingin ini, aku pingin itu, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu. Gitu sih. Tapi aku rasa di sini ketika dia menjalin hubungan sama kamu ada banyak kenyamanannya sebetulnya. Makanya dia mau sama kamu, walaupun belum sesiap itu. Aku akan lihat di sini kedepannya akan seperti apa. Atau mungkin ini lebih tepatnya cara yang bisa kamu lakukan untuk bisa lebih mendamaikan hatinya dia. Kira-kira apa? Harus lebih sabar sih di sini memang. Ya aku tahu ini klise banget lah, sabar lagi, tapi emang iya harus sabar. Karena memang perjalanan hidupnya ini nggak sesederhana kamu. Ya aku tahu kamu juga di sepanjang hidup pasti pernah ada masalah, tapi ya mungkin keluarga kamu lebih kepada keluarga cemara, sementara dia keluarga yang ya ada sisi gelapnya lah gitu di sini. Atau mungkin kisah cinta kamu mungkin ya mulus-mulus aja atau nggak sesakit dia, tapi dia mengalami kondisi yang memang membuat dia benar-benar jatuh sampai dia setidak percaya itu sama komitmen. Jadi emang di sini harus sabar ya menghadapi dia. Dan karena di sini ada gambar anak-anak, jadi ini kayak semakin mengkonfirmasi bahwa sejak kecil tuh dia kayak merindukan kasih sayang sebetulnya. Dia takut komitmen tapi juga dia haus akan diperhatikan, dimanja, seseorang yang benar-benar bisa tulus menerima dia baik buruknya gitu loh di sini. Nggak ngejudge dia, memberi apresiasi pada segala prestasi dan pencapaiannya dia gitu sih. Sesederhana itu sebenarnya, tapi mungkin nggak dia dapatkan bahkan sejak kecil sampai dia mendewasa sampai saat ini gitu. Makanya mungkin di sini dia nyaman sama kamu karena kamunya nggak gampang ngejudge, kamunya bisa membuat dia dalam suasana yang nyaman. Makanya mungkin dia selangkah lebih maju, kayak ya sudah aku coba sama kamu, walaupun dia belum seyakin itu mengenai pernikahan katakanlah. Gitu sih yang aku lihat. Dia sebenarnya butuh dirangkul, butuh dipeluk ya gitu. Back to what you love, reevaluasi apa yang menjadi harapan terbesarnya kamu. Dan iya di sini sebenarnya yang paling bisa membantu diri dia adalah diri dia sendiri. Sebetulnya kalau misalnya selama ini dia hidup di dalam hutan yang sangat gelap seperti ini ya, jadi seperti hutan yang gelap, nggak ada cahaya, yang bisa mengeluarkan dirinya ya langkah diri dia sendiri. Jadi kalau sekarang dia masih proses healing, nggak apa-apa, temani dia. Karena aku rasa di sini dia punya masa depan yang sangat indah kalau dia udah selesai dengan ini. Kalau dia sudah bisa memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dia tanpa dia harus mengungkit-ungkit lagi, aku rasa dia akan jauh lebih damai dengan hati dan perasaannya. Ada banyak burung merpati di sana kedamaian. Ya sudah, kayak ikutin aja aliran hidup kamu kemana gitu, dan yakin Tuhan akan menjaga gitu sih. Cuma karena ini pesannya buat dia, jadi mungkin kamu sebagai pasangan atau calon pasangan dia bisalah untuk lebih memeluk dia, kayak membuka tangan kamu untuk memeluk dia kapanpun dia butuh cerita sama kamu, kapanpun dia lagi ngerasa lelah atau ngerasa putus asa. Cuma emang ini capek sih, memang hubungan yang lumayan capek buat kamu, romance. Sebetulnya ya aku mau bilang dia punya bakat untuk romantis, sebetulnya punya bakat buat komitmen, punya bakat untuk berjuang dengan sangat hebat di kisah cinta kamu dan dia. Fokus on love. Kalau di sini aku bilang sih dia bener-bener ingin diterima sih. Jadi kalau misalnya aku melihat detail kartu ini ya, ini adalah orang yang manusia lagi dansa sama mermaid, sama duyung gitu ya, putri duyung. Jadi di sini dia bener-bener berharap bahwa kalaupun dia melihat kamu datang dari keluarga cemara yang harmonis banget, kamu bisa menerima dia. Yang mungkin background keluarganya beda, atau mungkin pernah punya pengalaman yang pahit di masa lalu, yang bahkan mungkin dia belum bisa memaafkan dirinya, tapi kamu bisa menerima dia gitu loh. Jadi kebaikan hati kamu itulah yang membuat dia yakin untuk ya dance together gitu loh, membangun hubungan ini. Gitu sih di sini.
dan emang dia sangat nyaman bersama dengan kamu. Pelukan kamu, sentuhan tangan kamu, kata-kata kamu, manisnya sikap kamu ke dia gitu di sini. Dan juga sini fokus on love. Lihatlah kebaikan di diri setiap orang. Jadi kalau sekarang kamu merasa capek sama dia, ya kamu lihat effort dia sudah seberapa banyak di hubungan ini. Apakah dia memang ada perubahan menjadi orang yang lebih damai dengan hidupnya, ataukah dia masih sama-sama aja. Jadi kamu yang paling bisa melihat perubahan itu. Jadi selama dia masih memberikan cinta, perubahannya ke arah semakin positif, aku rasa hubungan ini bisa kamu bangun kok ke depannya. Seperti itu. Jadi aku rasa itu sih rahasia yang so far masih dia pendam dan efeknya buat hubungan kamu dan dia ya. Aku akan ambil beberapa kartu lainnya di sini. Aku akan ambil 2 lah ya di sini. Ada Ace of Swords. Lumayan sulit sih bagi dia untuk benar-benar bisa melepas. Jadi kalau kamu ingat di tarot tradisional, Ace of Swords ini adalah orang yang matanya ketutup dan ada 8 pedang yang mengintari dia, seperti penjara gitu loh ya, ingat kan? Jadi aku rasa di sini dia memang butuh orang untuk menolong dia. Tapi sekali lagi, kamu di sini bukan tokoh utamanya, dalam artian yang paling bisa membebaskan diri dia sendiri. Jadi mau kamu berusaha sebesar apa, kalau dianya nggak ada energi buat bergerak, berubah menjadi lebih damai tentang hidupnya, ya dia akan begitu-begitu aja. Pertanyaannya kepada kamu, sampai kapan kamu mau menunggu perubahan dari dia? Tapi ya mudah-mudahan aja dia di sini akan semakin bisa menolong dirinya lah. Jadi mungkin di sini keuangan dia oke, prestasi dia bagus, tapi ada yang masih ada hati yang hancur berantakan gitu loh di sini. Dan ya ketika aku menunjukkan kinerjaku, orang lain akan memberikan support kamu akan sangat membantu dia. Tapi bukan faktor paling utama untuk membebaskan dia dari hal ini semua, karena harus dari dia sendiri. Yang aku lihat demikian. Dan di sini ada Seven of Pentacles sebagai bottom decknya. Aku percaya pada ide-ide aku dan tujuanku. Maka di sini kartu ini sebetulnya secara basic ini bercerita mengenai kesabaran, memilah mana yang baik, mana yang buruk. Kalau memang dia sedang di fase itu ya, dan kamu masih cukup sabar untuk menemani dia, ya temani dia dengan segala kebaikan hati kamu dan ketulusan kamu. Itu sih. Jadi semoga yang terbaik ya buat kamu. Di sini aku akan ambil beberapa charm. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiaknya dia. Capricorn, Gemini, Taurus, Cancer, Virgo, Aquarius. Kemudian dari unsur nama kamu atau unsur namanya dia di sini. Sama, aku juga akan ambil 8. M, A, L, W, L lagi, G, V, B. Kemudian ini adalah tanggal atau angka penting antara kamu dan dia, tanggal lahir, nomor loker, atau apapun itu yang berhubungan dengan kamu dan dia. 1, 17, 18, 6, 7, 1. Oke, aku langsung dapat 2, 5 dan 28. Kemudian di sini detail yang lebih jelas tentang dia ya, kita akan lihat bersama. Sangat mungkin dia bekerja di bidang desain grafis, pokoknya di sini merancang produk, membuat poster atau yang berhubungan dengan itu. Jadi merancang sesuatu, bisa juga dalam bentuk bangunan, rumah, arsitek gitu ya. Aku rasa di sini dia tipe anak atau orang yang tidak terlalu pilih-pilih makanan. Dia lebih menyukai makanan-makanan rumahan, makanan-makanan yang sederhana aja. Dia nggak pilih-pilih kayaknya ya. Bulan Juli menjadi bulan yang spesial buat kamu dan dia. Bisa bulan lahir, bulan pertemuan, atau bulan-bulan penting lainnya. Sangat mungkin juga dia di sini sangat suka dengan film yang berhubungan dengan kasus kejahatan, detektif, atau memang bidang pekerjaan dia berhubungan dengan kepolisian, dia detektif, atau mungkin di bidang hukum seperti itu, tentara juga bisa.
bidang pekerjaan atau kuliah dia berhubungan dengan Amerika, atau dia di sini punya impian-impian yang sangat besar, pingin liburan ke sana atau pingin pindah ke sana, atau mungkin ada film-film atau suatu hal yang berhubungan dengan Amerika yang membuat dia itu excited banget. Kelihatannya di sini orang yang cukup menjaga penampilan ya. Aku rasa di sini dia orang yang cukup oke selera fashionnya, atau mungkin secara penampilan dia good looking ya. Ada apa ya, kesukaan atau mungkin di sini sesuatu yang berkaitan dengan Korea Selatan lebih tepatnya. Bisa juga di sini bidang pekerjaan dia berhubungan, kuliahnya dia berhubungan, atau memang di sini ada makanan, entertainment, atau pengen liburan ke Korea juga bisa. Kelihatannya orangnya suka masak ya, makanya di sini suka masakan rumahan. Kelihatannya jago masak, atau memang bidang pekerjaan dia berhubungan dengan kuliner. Entah itu di masakan, kue, minuman, ya di bidang itulah. Entah memang dia terjun langsung di dapurnya atau mengelola sebuah usaha yang berhubungan dengan makanan. Jadi itu yang bisa aku lihat mengenai rahasia terdalamnya dia. Semoga ini bisa memberi sedikit pencerahan kepada kamu mengenai sikapnya dia dan apa yang bisa kamu usahakan buat dia. Semoga yang terbaik buat kamu dan dia. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.